Questo edificio è mio. Hey everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Song Joong Ki merupakan aktor dan model asal Korea Selatan. Ia tercatat pernah bermain di beberapa drama dan film sukses seperti Sung Kyung Kwan Scandal tahun 2010 dan Werewolf Boy tahun 2012. Tahun 2016, popularitasnya kian melejit setelah membintangi Descendant of the Sun bersama wanita yang pernah dipinangnya, Song Hye Kyo. Kesuksesan drama Descendant of the Sun tak hanya dirasakan di negara asalnya, Korea Selatan, tapi juga di Indonesia dan berbagai negara di seluruh penjuru dunia. Ia pun menjadi salah satu Hallyu star papan atas yang disandingkan dengan Ji Chang-wook, Lee Jong-suk, bahkan Lee Min-ho. Tak hanya itu, ia sukses menduduki peringkat 2 Forbes Korea Power Celebrity 2017. Padahal di tahun sebelumnya ia bahkan tak mampu masuk 40 besar. Song Joong Ki lahir 19 September 1985 lalu di Donggu, Daejeon, Korea Selatan. Di Daejeon pula lah ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya yang bernama Sung Ki berumur 2 tahun lebih tua darinya. Sedangkan adik perempuannya bernama Sol Ki selisih 7 tahun di bawahnya. Aktor satu ini dikenal memiliki wajah indah ala pretty boy yang sudah menjadi ciri khasnya. Orang-orang di sekitarnya bahkan sering memanggilnya cantik, meski dulu sering jengah dengan panggilan ini. Saat beranjak dewasa, ia mulai menyukainya. Ibunya sendiri pernah mendandaninya sebagai anak perempuan. Foto masa kecilnya dengan rambut dikucir bahkan beredar luas di internet. Dalam wawancaranya dengan salah satu media, ia mengaku ibunya ingin jenis kelamin anak keduanya perempuan. Mengetahui ia laki-laki, sang ibu sedikit kecewa dan iseng mendandaninya. Siapa sangka kalau Song Joong Ki sebenarnya pernah jadi atlet dan bertanding di tingkat nasional. Tepatnya saat masih duduk di bangku SMP, ia mewakili Daejeon sebagai atlet skating jarak pendek. Sahabat Lee Kwang Soo ini 3 kali tampil di kejuaraan nasional dan pernah memenangkan piala di pertandingan lain. Sayangnya, ia mengalami cedera di pergelangan kaki saat duduk di kelas 1 SMA. Ia pun terpaksa berhenti menjadi atlet dan fokus pada akademisnya. Tak hanya itu saja, ia bahkan berhasil meraih nilai A untuk semua mata pelajaran saat SMA. Kepemimpinannya juga bagus sehingga dipercaya menjadi wakil ketua OSIS di sekolahnya. Song Joong Ki pun termasuk murid rajin yang tak pernah izin sekalipun selama 3 tahun. Ia bahkan mendapat penghargaan atas kedisiplinannya ini. Hebatnya lagi, saat mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, ia mendapatkan nilai 380 dari total 400 yang bisa didapatkan. Wow! Ia pun diterima di salah satu perguruan tinggi paling bergengsi di Korea, Sung Kyun Kwan University. Ia mengambil jurusan ekonomi bisnis sebagai major dan broadcasting sebagai minor. Tak disangka-sangka, otak cerdas ini jugalah yang mengantarkannya untuk debut di layar kaca. Bukan lewat drama atau film, melainkan melalui program kuis Korea yang tayang di KBS tahun 2006. Hal ini terjadi secara tak disengaja. Seorang senior yang bekerja di KBS menghubunginya untuk mencari peserta pengganti. Pasalnya, salah satu peserta mendadak mundur di saat-saat terakhir. Aktor yang pernah mengidolakan Miranda Kerr ini malah keluar sebagai runner-up. Meski demikian, ia tetap merendah dan mengaku hanya beruntung bisa masuk final. Wajah tampan dan otak cerdasnya ini kemudian menarik banyak perhatian. Ia bahkan terpilih menjadi model majalah University College Tomorrow yang diedarkan di kampus-kampus. Song Joong Ki sebenarnya sudah mendapat tawaran menjadi artis sebelum masuk perguruan tinggi. Ia tengah berada di sebuah subway di Seoul saat pencari bakat meliriknya. Hanya saja pada saat itu tawaran ini ia tolak. Selain karena masih belum yakin tentang pilihan karirnya, sang ayah juga menentangnya menjadi seorang selebriti. Meski demikian, keinginan menjadi aktor ternyata terus tumbuh di dalam dirinya. Pindah dari Daejeon ke Seoul untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi, ia terus belajar siang dan malam. Semua ini dilakukannya untuk sebagai pembuktian kalau ia mampu pada orang tuanya. Kalau bisa masuk universitas yang dituju, ia yakin orang tuanya akan membiarkannya memilih karir yang ia inginkan. Sukses masuk Sung Kyun Kwan University tahun 2005, keinginannya menjadi aktor kian besar. Tahun kedua kuliah, nilai-nilainya mulai menurun. Saat itulah ia mantap ingin menjadi aktor dan sulit memperdulikan hal lain.
Tahun 2007, ia debut sebagai aktor di drama Get Car Oh Soo-jung. Perannya sangat singkat, yakni sebagai seorang reporter dengan dialog kurang dari 5 baris. Tahun berikutnya, ia berhasil mendapatkan peran di film A Frozen Flower, meski karakternya masih belum terlalu besar, yaitu sebagai satu dari 36 pengawal raja. Ia bisa bertemu banyak aktor senior. Di antaranya ada Jo In Sung, Im Joo Hwan yang akhirnya menjadi sahabat karibnya. Sambil menambah pengalamannya dengan berakting di beberapa drama dan film, Jung-ki juga merambah dunia presenter. Ia dipercaya menjadi pembawa acara Music Bank dari 2009 hingga 2010. Ia juga tampil sebagai model MV Poisonous Tongue dari T dan muncul di beberapa variety show. Rupanya kesempatan-kesempatan ini ia ambil karena dirasa dapat membantunya berakting. Tahun 2010, namanya mulai dikenal luas masyarakat. Hal ini tak lepas dari perannya sebagai seorang playboy dari dinasti Joseon bernama Gu Yong-ha di Sung Kyung Kwang Scandal. Karakternya yang selengean, dekat dengan semua wanita, namun diam-diam setia kawan sangat disukai penonton. Persahabatannya dengan Moon Jae-shin yang diperankan oleh Yoo Ah-hin juga banyak digilai wanita. Song Joong-ki dan Yoo Ah-hin bahkan memenangkan Best Couple di KBS Drama Awards 2010. Meski sama-sama laki-laki dan hanya bersahabat di drama ini, mereka berhasil mengalahkan 4 nominator lainnya, termasuk diantaranya Park Yoo Chun dan Park Min Young yang menjadi tokoh utama di Sung Kyung Kwang Scandal. Tahun 2010 tampaknya menjadi masa yang sangat sibuk untuknya. Selain Sung Kyung Kwang Scandal, jadwalnya dipadati dengan berbagai proyek lain. Tahun itu juga, sahabat duo EXO ini merilis buku pertamanya berjudul Beautiful Skin Project. Seperti namanya, buku ini memang mengulas tentang cara menjaga kecantikan dan kesehatan untuk pria. Buku ini kemudian menjadi bestseller hanya dalam waktu 1 bulan setelah diterbitkan. Ia juga bergabung dengan variety show Running Man yang kelak menjadi salah satu program terpopuler dari Korea Selatan. Di sini ia mendapat julukan Brain Joong-ki karena kepintarannya. Ia juga dekat dengan Song Ji Hyo sehingga dijuluki Song Song Sibling oleh member lain. Perjalanannya di Running Man sendiri tak panjang. Mei 2011 ia keluar untuk fokus berakting. Episode 41 pun menjadi episode terakhirnya sebagai member tetap meski ia sempat kembali sebagai bintang tamu. Popularitas sahabat Jo In Sung ini kian menanjak dari tahun ke tahun. Film dan drama yang dibintanginya selalu sukses di pasaran. Di antaranya adalah film Werewolf Boy dan In Nonsense Man yang sama-sama rilis tahun 2012. Meski demikian, drama Descendant of the Sun tahun 2016 bisa dibilang sebagai drama bersejarah yang melesatkan namanya menjadi aktor papan atas Korea Selatan. Drama ini sukses mencetak rating tertinggi 41,6% saat ditayangkan. Di Asia, Descendant of the Sun pun tak kalah populer. Drama ini bahkan telah disaksikan lebih dari 2,5 miliar kali di iQIYI, situs video online terbesar di Tiongkok. Descendant of the Sun juga diekspor ke 32 negara dan diterjemahkan dalam 32 bahasa. Namanya pun tak hanya dikenal di Asia, tapi juga di berbagai negara dari seluruh penjuru dunia. Descendant of the Sun tak hanya mengantarkannya ke puncak popularitas dan melambungkan daya jualnya sebagai aktor, tapi juga mengantarkannya menemukan teman hidup. Ya, kisah cinta antara Yoon Si Jin yang diperankan oleh Song Joong Ki dan Kang Mo Yeon yang diperankan oleh Song Hye Kyo di drama ini ternyata berlanjut ke dunia nyata. Rumor keduanya berpacaran pertama kali berhembus bulan Maret 2016 bersamaan dengan ditayangkan Dots di Korea Selatan. Gara-garanya ada netizen yang memergoki mereka jalan bareng di New York, Amerika Serikat. Padahal syuting Dots seharusnya sudah selesai di akhir 2015. Saat itu keduanya sama-sama membantah telah jadian. Agensi Song Hye Kyo mengatakan kalau mereka tidak hanya jalan berdua, melainkan bersama teman-teman lainnya. Keberadaan mereka di New York dalam waktu bersamaan pun disebut hanya kebetulan semata. Meski demikian, rumor kedekatan keduanya tak lantas mereda. Juni 2017, rumor pacaran bahkan kembali mencuat. Kali itu ada acara televisi yang memberitakan kalau Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengunjungi Nusa Dua Bali. Seorang saksi mata juga mengatakan kalau mereka berdua menginap di hotel yang sama. Lagi-lagi keduanya membantah berpacaran. Agensi Song Hye Kyo mengatakan kalau artisnya datang ke Bali karena urusan pekerjaan, bukan bertemu Song Joong Ki. Namun hanya selang sebulan dari bantahan tersebut, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo mengumumkan akan melangsungkan pernikahan pada bulan Oktober tahun itu juga.
Keduanya sekaligus menjelaskan alasan mereka menutupi hubungan selama ini. Karena pernikahan bukan sekedar persatuan dua insan, melainkan dua keluarga. Mau tak mau, mereka harus berhati-hati sebelum bisa mengungkap hubungan itu ke masyarakat luas. Mereka pun meminta agar fans mau memahami kondisi mereka sekaligus memohon doa restu. Tanggal 31 Oktober 2017, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo resmi menikah di Seoul. Status Song Joong Ki pun resmi berubah menjadi suami Hye Kyo. Sayangnya setahun kemudian rumor tak sedap mulai menghinggapi kebersamaan mereka. Media lokal The Korean Herald memberitakan kalau Song Hye Kyo kerap terlihat tak mengenakan cincin kawinnya sejak Februari 2019. Aktris yang beberapa kali dikabarkan dekat dengan lawan mainnya di drama ini pun diduga menghapus beberapa foto sang suami dari akun Instagramnya. Dan tepat pada tanggal 27 Juni 2019, Song Joong Ki mengumumkan kalau ia sudah mengajukan gugatan cerai pada Song Hye Kyo. Ia meminta maaf karena membuat fans terkejut dengan kabar ini. Ia juga mengatakan alih-alih saling menyalahkan satu sama lain, lebih baik ia berpisah baik-baik dengan sang istri. Sementara itu, pihak Song Hye Kyo mengatakan kalau perbedaan sifat menjadi sebab perpisahan mereka. Rumor soal Park Bo Gum menjadi orang ketiga di antara Song couple sempat berhembus. Namun Park Bo Gum membantah dan mengancam akan mengambil langkah hukum pada orang-orang yang menyebarkan rumor tersebut. Dan di tahun 2021 ini, Song Joong Ki kembali sukses membawakan peran utamanya untuk drama kriminal mafia bertajuk Vincenzo. Drama tersebut sukses mendapatkan rating yang tinggi dan memuaskan banyak fans berkat ceritanya yang menarik. Selepas drama Vincenzo, aktor segudang prestasi ini pun tengah bersiap untuk membintangi drama baru yang akan ditayangkan di JTBC. Agensi History DNC telah mengkonfirmasi bahwa Song Joong Ki memang mendapatkan tawaran pemeran utama pria dalam drama baru bertajuk Conglomerate Youngest Son. Drama romantis ini rencananya menargetkan penayangan perdana pada tahun 2022. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Itulah seluruh kisah perjalanan hidup aktor Song Joong Ki yang selalu sukses mencuri perhatian versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Hamsa Hamnida.